Halo, selamat datang di Lintas Jeda, tempat di mana kita berhenti sejenak untuk memahami lebih dalam. Bersama saya Joska, kali ini kita akan membahas buku yang bakal bikin kita introspeksi diri. Judulnya Ego is the Enemy karya Ryan Holiday. Kalau kamu suka mau menjeda seperti ini, jangan lupa untuk terus mendukung dengan mengikuti podcast ini. Karena dalam setiap jeda, selalu ada makna yang bisa kita temukan. Sekarang, mari kita mulai. Teman-teman, pernah nggak sih kamu merasa terlalu percaya diri sampai akhirnya malah gagal? Atau merasa bahwa kamu lebih hebat dari orang lain, padahal sebenarnya belum mencapai apa-apa? Nah, di buku Ego is the Enemy, Ryan Holiday bilang, ego itu musuh terbesar kita. Ego bisa bikin kita terjebak dalam ilusi, menghambat pertumbuhan, dan bahkan menghancurkan kesuksesan yang sudah kita raih. Buku ini dibagi jadi 3 bagian, aspire, success, dan failure. Kita bakal bahas inti dari setiap bagian ini. 1. Aspire, bercita-cita. Di fase awal, ketika kita baru mulai mengejar mimpi, ego seringkali muncul dalam bentuk kepercayaan diri yang berlebihan. Kita merasa bahwa kita punya bakat luar biasa dan nggak butuh bantuan orang lain. Padahal, menurut Holiday, justru di fase inilah kita harus rendah hati dan mau belajar. Contohnya, Holiday cerita tentang John DeLorean, pendiri DeLorean Motor Company. DeLorean punya visi besar dan bakat, tapi egonya bikin dia nggak mau dengerin saran orang lain. Akhirnya, perusahaan itu bangkrut dan DeLorean harus menanggung malu. Jadi, kunci di fase ini adalah stay humble, tetap rendah hati, dan fokus on the work, fokus pada pekerjaan. Jangan terlalu sibuk memikirkan diri sendiri atau pengen diakui orang lain. 2. Sukses, kesuksesan. Ketika kita sudah mencapai kesuksesan, ego bisa jadi lebih berbahaya lagi. Kita bisa terjebak dalam rasa puas diri, sombong, atau bahkan lupa daratan. Holiday bilang justru di saat kita sukses, kita harus lebih waspada sama ego. Contohnya, Holiday ngasih cerita tentang Genghis Khan. Meskipun dia udah jadi pemimpin besar, dia tetap rendah hati dan mau belajar dari orang-orang yang dia taklukkan. Ini yang bikin kekuasaannya bertahan lama. Jadi kunci di fase ini adalah stay hungry, tetap lapar, dan keep learning, terus belajar. Jangan biarkan kesuksesan bikin kita berhenti berkembang. 3. Failure, kegagalan. Ketika kita gagal, ego juga bisa jadi musuh besar. Ego bisa bikin kita menyalahkan orang lain, menolak kenyataan, atau bahkan menyerah. Padahal kegagalan itu sebenarnya kesempatan buat belajar dan tumbuh. Holiday ngasih contoh tentang Katharine Graham, pemilik The Washington Post. Ketika dia pertama kali mengambil alih perusahaan, dia nggak punya pengalaman dan banyak melakukan kesalahan. Tapi dia nggak biarkan egonya menghalangi dia buat belajar. Akhirnya dia berhasil membawa The Washington Post jadi salah satu media terbesar di dunia. Jadi kunci di fase ini adalah accept reality, menerima kenyataan, dan fokus on what you can control. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Prinsip utama dalam menghadapi ego Holiday ngasih beberapa prinsip yang bisa kita terapkan buat melawan ego. 1. Talk less, do more, bicara sedikit, lakukan lebih banyak. Ego suka banget sama perhatian dan pujian. Jadi, daripada terlalu banyak bicara atau pamer, lebih baik fokus pada tindakan dan hasil. 2. Be a student, not a know-it-all. Jadilah murid, bukan orang yang sok tahu. Ego bikin kita merasa bahwa kita udah tahu segalanya. Padahal, justru ketika kita merasa nggak tahu, kita bisa belajar hal-hal baru. 3. Focus on the process, not the outcome. Fokus pada proses, bukan hasil. Ego selalu pengen hasil yang instan dan spektakuler. Tapi, kesuksesan itu biasanya datang dari proses yang panjang dan konsisten. Practice gratitude, latih rasa syukur. Ego bikin kita selalu merasa kurang dan pengen lebih. Dengan bersyukur, kita bisa lebih menghargai apa yang udah kita punya. Itu dia episode kita kali ini. Semoga bisa memberikan pandangan buat teman-teman. Kalau kalian ingin memahami lebih dalam konteks bukunya, kalian bisa beli bukunya, baik fisik maupun e-booknya, dan coba kalian share apa yang kalian tangkap dari buku ini. Kalau kamu merasa terinspirasi sama pembahasan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, kasih rating, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan berhenti sejenak lagi untuk memahami lebih dalam.